Selamat sore. Debat yang sangat serius di medsos yang begitu keras antara Bapak Pendeta Mangapul Sagala dan Bapak Pendeta Budi Asali itu terjadi karena menurut Bapak Pendeta Budi Asali, Pendeta Dr. Stephen Tong dalam salah satu seminarnya mengajarkan atau menyampaikan bahwa orang-orang Kongfucu ada kemungkinan masuk surga. Dan hal ini menurut Budi Asali berbahaya bagi kekristenan. Lalu Pak Budi Asali menyanggah seminar Bapak Stephen Tong ini perihal orang-orang Kongfucu ada kemungkinan masuk surga, disanggah dalam bentuk khotbah, dan khotbah itu pun diupload di medsos lalu didengar oleh Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Pendeta Mangapul Sagala yang begitu dekat dan mengenal Stephen Tong, Bapak Stephen Tong, menanggapi dan mengatakan Pak Budi Asali ini blunder. Tidak mungkin seorang Stephen Tong mengajarkan seperti itu. Untuk apa KKR? Untuk apa penginjilan? Kalau pada akhirnya seperti itu. Jadi Pak Mangapul Sagala meminta Pak Budi Asali mendelete khotbah yang sudah diupload itu. Nah, dari sinilah terjadinya tektok di antara mereka berdua, para orang tua kita tersebut, ya. Tektoknya sih sangat seru. Jadi Bapak Ibu bisa menilai bagaimana kedua bapak-bapak tersebut. Yang mau saya bicarakan adalah, apakah benar Bapak Stephen Tong, seorang reform, mengatakan demikian? Saya sedang mencari rekaman videonya kalau ada, namun sampai sekarang saya belum mendapatkannya. Tapi menurut saya, ya, Pak Budi Asali ini kan bukan orang sembarangan. Beliau orang yang punya data kalau berbicara. Nah, berarti benar kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Pak Budi Asali. Nah, dalam hati saya, bagaimana seorang Stephen Tong, ya, Dr. Stephen Tong, seorang reform sejati untuk konteks Indonesia, yang hasil pelayanannya sungguh hebat dan luar biasa, memberkati banyak orang, memberikan gairah, memberikan semangat yang luar biasa. Ya, termasuk saya juga kagum kepada beliau. Bagaimana seorang reform sejati ini bisa mengatakan demikian? Tentu tanda tanya toh. Lalu yang kedua, seorang sesenior Bapak Stephen Tong tidak mungkin sembarangan berkata-kata. Nah, saya berpikir begini, ya, berasumsi, ya. Apakah semakin hari semakin kesini dalam pelayanannya Bapak Stephen Tong melihat fakta-fakta kehidupan yang terjadi, bukan melihat lagi perspektif teologi Calvin atau reform, bukan lagi melihat konsep keyakinan iman dalam Kristen yang dulu begitu kuat dalam kehidupan beliau. Sekarang beliau mungkin, ya, apa melihat fakta-fakta yang terjadi? Apa itu? Mungkin Bapak Stephen Tong mungkin, ya, melihat ada orang-orang beragama Kristen hidupnya kok jahat, perkataannya kasar, bisnis suka ngejak, jurus sancit Pak 378, melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu Pak Tong mungkin, ya, melihat satu sisi ada orang-orang yang tidak beragama Kristen, tapi sikap hidupnya, kelakuannya, kemurahannya, belas kasihannya. Jadi apakah mungkin Dr. Stephen Tong berpikir, ya, mulai merasa, ya, teologi itu apakah mulai dia rasa? Dulu begitu strict. Sekarang apakah mulai dia rasa dengan melihat fakta-fakta? Bagaimana mungkin seorang yang beragama Kristen, hanya karena beragama Kristen, kelakuannya tidak baik, jahat, perkataannya kasar, masuk surga hanya karena beragama Kristen? Lalu bagaimana mungkin seorang yang beragama Kongfucu atau Buddha atau apa, hidupnya baik, penuh kemurahan, belas kasihan, hanya karena tidak beragama Kristen masuk neraka? Lalu kita orang yang beragama Kristen membuat pembelaan-pembelaan, pembenaran-pembenaran. Kalau gitu selamat karena berbuat baik dong. Bukan seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada konsep saya yang akan menjadi pembahasan panjang pada video-video berikutnya. Saya berpikir begini, bahwa, ya,
Di luar Kristus, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Tapi di luar agama Kristen bisa ada keselamatan atau mungkin ada keselamatan. Kalau dibuat persentase, saya cenderung lebih besar persentasenya iya. Tapi di luar Kristus tidak ada keselamatan. Mengapa? Karena Kristuslah yang menebus dosa Adam. Kristus yang menebus dosa turunan. Tanpa Yesus tidak ada artinya. Perbuatan baik apapun tidak ada artinya. Tapi dengan korban Yesus disalib, dari situlah ada keselamatan. Bagaimana cara keselamatan itu terjadi? Dihakimi menurut perbuatan. Tanpa korban Kristus disalib, tidak ada penghakiman. Tapi dengan adanya korban Kristus disalib, maka penghakiman itu ada. Pengadilan tahta itu ada. Lalu jikalau demikian, muncul pertanyaan. Apa yang membedakan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus ataupun orang yang tidak beragama Kristen? Apa yang membedakan? Kalau semuanya bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Yang pertama saya sudah katakan, tanpa korban Kristus disalib, tidak ada artinya itu perbuatan baik. Tapi dengan adanya korban Kristus disalib, maka manusia bisa dihakimi menurut perbuatannya. Ada pengadilan terakhir. Nah, apa yang menjadi fungsi dan tugas orang Kristen selanjutnya? Ini yang seharusnya ya menjadi goal dan tujuan kita bersama-sama sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tugas kita berdasarkan 2 Petrus pasal 3 ayat 12, mempercepat kedatangan Kristus. Dan tugas ini tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan orang beragama Kristen sekalipun, kalau dia hanya sekedar beragama, juga tidak bisa. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, ya, keyakinannya secara lembaga Kristen, tapi perbuatannya pun Kristen. Orang seperti inilah yang akan mempercepat kedatangan Kristus. Jadi, kalau seandainya semua orang percaya memiliki konsep seperti ini, lalu kita melakukan cara-cara yang diajarkan oleh Alkitab untuk mempercepat kedatangan Kristus, maka Yesus Kristus akan segera datang. Saya akan membuat video-video selanjutnya perihal mempercepat kedatangan Kristus yang menjadi tugas utama orang percaya. Tapi kali ini saya sangat tertarik dengan video Dr. Stephen Tong. Kalau memang ada, saya ingin mendengarkannya. Kalau kita melihat atau membaca Lukas pasal 10 ya, ayat 25 sampai 37, perihal orang Samaria yang murah hati. Selama ini kita melupakan konteksnya. Kita hanya fokus kepada perbuatan baik. The Good Samaritan. Kita sering menyebut orang Samaria yang murah hati. Itu yang sering kita expose, ya. Tanpa kita lupa konteks di atas. Mengapa sampai Yesus membuat perumpamaan seperti itu? Ada konteksnya, ada seorang ahli Taurat yang hendak mencoba Yesus. Dia berkata, "Apa yang harus kuperbuat ya Rabi untuk beroleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Apa yang ada dalam Tauratmu?" Ahli Taurat itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lalu orang ini tidak puas. Dia berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus membuat cerita itu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Dia dirampok oleh penyamun-penyamun, dipukuli sampai tergeletak di pinggir jalan tak berdaya. Kemudian lewatlah seorang imam
tidak berbuat apa-apa menolong orang itu. Lewat lagi seorang Lewi, tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang yang tidak berdaya itu. Memiliki gelar-gelar keagamaan, agama Yahudi pada waktu itu. Belum ada agama Kristen, masih Yahudi, imam dan Lewi. Lalu lewatlah seorang Samaria yang sudah jelas-jelas berbeda dengan orang Israel, bermusuhan dengan orang Israel. Orang Samaria itu tidak melihat ini orang mana, agama apa, suku apa, tapi berdasarkan kemanusiaan. Dia menolong orang yang tergeletak itu. Dia angkat, dia bawa ke penginapan, dia bersihkan, dia kasih obat. Karena dia masih punya urusan yang harus dikerjakan, dia kasih uang kepada penginapan itu, rawat dia, sembuhkan dia, ini uang. Kalau masih kurang, aku akan kembali dan melunaskannya. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurutmu siapakah di antara ketiga orang itu? Lewi, imam, atau orang Samaria yang menjadi sesama manusia bagi orang yang tak berdaya itu? Jawab orang itu yang telah menunjukkan belas kasihannya. Lalu Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Konteksnya itu orang ini bertanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Itu konteksnya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Dan saya juga berharap saya bisa mendapatkan video Stephen Tong itu. Karena ini penting bagi saya, sebab Dr. Stephen Tong bukan orang sembarangan, senior, orang yang sangat berhasil dalam pelayanan untuk konteks Indonesia. Ya, saya yakin dan percaya tidak sembarangan beliau mengatakan itu. Kalaupun ada orang yang berpendapat berbeda dengan Stephen Tong, ya biarlah, mekuansi. Kalau memang Stephen Tong mengatakan demikian, saya sependapat. Kalau ada yang tidak sependapat, jangan marah dan jangan menyesat-nyesatkan. Karena ada adigium Imam Al-Syafi'i, kauli sawabun, wayah tamilu katab. Wa kaulu gairi kataun, wayah tamilu kataun. Kauli sawabun, wayah tamilu kataun. Wa kaulu gairi kataun, wayah tamilu sahab. Yang artinya, pendapatku benar, tapi mungkin juga salah. Pendapat di luar pendapatku salah, tapi mungkin juga benar. Video-video berikutnya saya akan membicarakan perihal fungsi orang percaya melebihi fungsi orang yang tidak percaya. Yaitu apa? Mempercepat kedatangan Kristus. Bagaimana caranya? Nantikan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.